Oke, kita mulai untuk materi pertemuan 10, yaitu set instruction mode dan format pengalamatan. Ya, karakteristik mesin, instruksi mesin. Ya, ini instruksi mesin atau mission instruction pada komputer yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut dengan set instruksi atau instruction set CPU. Jadi instruksi mesin adalah instruksi yang terdiri dari operasi-operasi, ya, instruksi yang digunakan untuk mengoperasikan berbagai macam fungsi CPU. Karakteristik instruksi mesin itu ada elemen-elemen instruksi mesin, kemudian representasi instruksinya, jenis-jenis instruksinya, penggunaan alamat, dan rancangan set instruksi. Nah, ini kita akan bahas satu persatu dari karakteristik instruksi mesin ini. Yang pertama yaitu elemen-elemen instruksi mesin. Ya, elemen instruksi mesin ini ada 4. Yang pertama itu operation code atau opcode. Yang kedua source operand reference. Yang ketiga result operand reference. Yang keempat next instruction reference. Ya, yang pertama opcode. Opcode ini adalah kode operasinya yang akan dilakukan. Misalnya ya mesinnya, instruksi mesinnya itu disuruh untuk pembacaan atau penulisan atau penyimpanan, ya kayak load, kemudian add, misalnya penambahan dan sebagainya. Kemudian source operand reference ini adalah sumber asalnya. Jadi yang melakukan ini sumber instruksinya ini dari mana gitu. Kemudian result operand reference, ini hasil dari instruksinya. Kemudian mau dikirimkan kemana, keluaran operasinya. Kemudian next instruction reference, elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil, ya. Jadi instruksi mana yang selanjutnya akan diambil. Ya, tadi untuk source operand reference ini source, ya, sumbernya. Sumber instruksinya bisa dari memori utama, bisa dari register CPU, bisa dari perangkat input-output. Ya, misalnya kita memberikan instruksi atau memberikan perintah, ya, kita mengetikkan perintah, ya, itu maka akan menjadi suatu instruksi yang akan dijalankan. Berarti sumbernya itu dari perangkat input-output. Ya, untuk elemen yang kedua yaitu representasi instruksi. Representasi instruksi. Instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit yang dibagi menjadi beberapa field. Field ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Layoutnya disebut dengan format instruksi. Ya, representasi instruksi ini formatnya. Ya, misalnya dimulai dari, ya, seperti ini formatnya, dimulai dari opcode-nya, kode operasinya, kemudian alamatnya. Jadi instruksi ini akan dijalankan ke alamat mana. Nah, kode operasinya ini direpresentasikan dengan singkatan-singkatan atau yang disebut dengan mnemonik. Ya, mnemonik. Mnemonik contohnya ada add untuk penambahan, sub untuk pengurangan, load untuk menyimpan data ke memori. Contoh instruksi ini ada add x, y, artinya tambahkan nilai yang berada di lokasi y ke register x dan simpan hasilnya di register x. Ya, ini contoh dari instruksi mesin. Ya, programmer dapat menuliskan program bahasa mesin, ya, dalam bentuk seperti ini. Kemudian jenis-jenis instruksi. Contoh suatu ekspresi bilangan x sama dengan x tambah y, di mana x dan y akan disimpan di lokasi 513 dan 514. Ya, langkah-langkahnya adalah pertama memuat sebuah register
dengan isi lokasi memori 513. Ya, jadi di dalam memori lokasi 513 ini ada isi datanya. Nah, datanya itu yang disimpan datanya yang diambil kemudian ditambahkan ke isi lokasi memori yang ada di 514. Ya, misalnya di 513 ada data angka 2. Kemudian di 514 ada data angka 3. Keduanya ditambahkan, ya. 2 tambah 3 jadi 5. Kemudian isi jumlahnya tersebut akan disimpan ke memori 513. Ya, terlihat antara ekspresi tersebut menggunakan bahasa tingkat tinggi, ya, bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Dalam bahasa tingkat tinggi, operasinya dinyatakan dalam bentuk aljabar singkat menggunakan variabel. Dalam bahasa mesin, hal tersebut diekspresikan dalam operasi perpindahan antar register. Ya, bahasa tingkat tinggi karena mudah dimengerti oleh kita, ya, misalnya add itu penjumlahan dan sebagainya. Ya, jadi disimpulkan bahwa operasi instruksi mesin itu mengolah data-data yang kita inginkan. Nah, pengolahan datanya itu dapat berupa data processing dan data movement. Ya, data processing di mana dibutuhkan proses atau operasi aritmatik dan logika, ya, untuk mengkomputasi atau menghitung data-data numerik yang ada seperti bilangan, kemudian bit-bit word dan sebagainya. Sementara untuk data movement berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul input output. Jadi instruksi perpindahan data ini bisa untuk penyimpanan juga. Ada lagi untuk penyimpanan data. Data storage ini berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Kemudian ada kontrol aliran program atau program flow control. Berisi instruksi pengontrolan operasi dan pencabangan. Ya, jadi ada instruksi yang untuk mengontrol berjalannya instruksi-instruksi yang ada. Ya, jadi di sini bahwa bila digolongkan dalam jenis-jenisnya, kumpulan set instruksi ini terbagi menjadi 4, ya, untuk data processing, data movement, data storage, dan program flow control. Selanjutnya jumlah alamat. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung dengan format operasi masing-masing CPU. Ada yang menggunakan 3 register, ada yang menggunakan 2 register, ada yang menggunakan 1 dan 0. Kemudian digunakan adalah 2 register dalam satu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MIPS, Million Instruction per Second. Alamat per instruksi yang lebih sedikit akan membuat instruksi lebih sederhana dan pendek, tapi lebih sulit mengimplementasikannya. Karena instruksi CPU sederhana, maka rancangan CPU juga lebih sederhana. Jumlah bit dan referensi per instruksi lebih sedikit, sehingga fetch dan eksekusinya lebih cepat. Ya, ini kalau alamat per instruksinya lebih sedikit. Ya, jadi lebih cepat. Jumlah instruksi per program biasanya jauh lebih banyak. Pada jumlah alamat per instruksi banyak, jumlah bit dan referensi instruksi lebih banyak, sehingga waktu eksekusi lebih lama. Diperlukan register CPU yang banyak, namun operasi antar register akan lebih cepat. Lebih mudah mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan, ya, kalau misalnya pada jumlah alamat per instruksinya banyak. Ini akan lebih mudah mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Jumlah instruksi per program akan jauh lebih sedikit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut, ya. Misalnya ada soal. Ada soal Y sama dengan A kurang B dibagi C tambah D kali E. Ya, kalau misalnya kita menggunakan 3 alamat, ya, menggunakan 3 alamat, ya, di sini 3 alamat, di sini Y, A, B, ini 3 alamat.
maka jumlah instruksinya akan lebih sedikit, hanya 4. Sub, multiply, add, kemudian dibagi ya. Jadi misalnya ada soal kayak gini kan, A kurang B dibagi C tambah D kali E. Ya, jadi pertama di sub dulu ya, sub itu kan pengurangan, subtraktor. Jadi dikurangkan dulu A sama B-nya. Kemudian setelah dikurangkan, dia hitung yang perkali, yang ini, yang di dalam kurung ini. Ya, pertama di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dihitung yang perkalian dulu. Ya, dikalikan, multiply, D sama E, D kali E. Kemudian setelah itu baru ditambahkan dengan C. Ya, setelah D kali E baru ditambah C. Jadi di sini kan D kali E sama dengan T, nah T-nya ditambah C. Ya, kemudian ditambahkan, kemudian baru dibagi antara Y ini yang tadi A kurang B, dibagi dengan yang terakhir T tambah C, Y sama, jadi Y dibagi T. Nah ini kalau menggunakan 3 alamat, jadinya ada 4 instruksi. Kalau misalnya menggunakan 2 alamat register, ya berarti yang dimasukkan itu maksimal kan 2 alamat, ya maka di sini instruksinya akan jadi lebih banyak ya, ada 7. Ya pertama pindahkan A ke Y, kemudian dikurangin baru Y-nya dikurangin sama B. Jadi ini tadi kan isinya A. Ya seperti itu, dan seterusnya kalau misalnya menggunakan 2 alamat. Tapi kalau misalnya menggunakan 1 alamat, maka akan lebih banyak lagi. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ada 8 instruksi. Ya jadi kalau misalnya menggunakan alamatnya semakin banyak, ya maka instruksinya akan semakin sedikit. Kalau menggunakan 3 alamat, instruksinya yang ada 4. Kalau menggunakan 2 alamat, instruksinya ada 6. Kalau menggunakan 1 alamat, maka instruksinya ada 8. Ya, semakin banyak alamatnya, maka instruksinya semakin sedikit. Tapi kalau instruksinya semakin sedikit, ya, maka ini setiap instruksinya ini diolahnya akan semakin lama, membutuhkan waktu yang lama. Ya, tapi kalau misalnya instruksinya alamat instruksinya semakin, misalnya seperti ini yang menggunakan 1 alamat ya, ini prosesnya akan lebih cepat. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan 3 alamat ya bisa jadi 3 variabel langsung A sama dengan B tambah C. Tapi kalau misalnya menggunakan 2 alamat hanya menggunakan 2 variabel. Ya, kalau pada dua alamat ini diperlukan penyimpanan sementara untuk menyimpan hasil. Nah, kalau untuk 1 alamat menggunakan register akumulator. Spesifikasi instruksi 0 alamat, seluruh alamat yang digunakan adalah implisit. Digunakan pada organisasi memori, terutama operasi stack. Selanjutnya, elemen yang ketiga, yang ke rancangan instruksi adalah elemen yang kelima ya. Tadi kita udah bahas elemen instruksi, ya elemen instruksi tadi ada ini opcode, source operand reference, result operand reference, dan next instruction reference. Nah, untuk representasi instruksi tadi format instruksi itu terdiri dari opcode dan alamat. Kemudian dari jenis-jenis instruksi tadi ada yang untuk pengolahan, ada yang untuk penyimpanan, ya, kemudian ada yang untuk, nah ini ada yang untuk kontrol aliran program, dan ada yang untuk perpindahan data. Selanjutnya untuk pengalamatan, penggunaan alamat tadi sudah ya, ada penggunaan 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat. Yang terakhir adalah rancangan set instruksi. Ya, untuk rancangan set instruksi, ini merupakan hal yang paling menarik dalam arsitektur komputer, yaitu perancangannya, perancangan awalnya.
Set instruksi menentukan banyak fungsi yang harus dilakukan CPU. Set instruksi merupakan alat bagi para pemrogram untuk mengontrol kerja CPU. Pertimbangannya, kebutuhan pemrogram menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Masalah rancangan ya, dalam kita merancang instruksi itu masalahnya ada di operation repertoire, kemudian data types-nya, kemudian instruction format-nya, registernya, dan addressing-nya ya. Jadi semua ini harus dirancang sebaik-baiknya. Untuk operation repertoire, contohnya berapa banyak dan operasi apa yang harus tersedia. Kemudian sekompleks apakah operasi itu seharusnya. Kalau untuk data type-nya itu harus ditentukan jenis datanya apa, format datanya seperti apa. Kemudian untuk instruction format tuh panjang instruksinya berapa, jumlah alamat yang digunakan berapa, kemudian ukuran field-nya berapa. Untuk penentuan registernya, jumlah register CPU yang dapat direferensikan oleh instruksi dan fungsinya. Kemudian untuk addressing-nya ditentukan mode untuk menspesifikasikan alamat suatu operan. Mode addressing, mode pengalamatan. Ya, kemudian tipe operasi. Dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tapi terdapat kemiripan dalam jenis operasinya. Ya, jenis-jenis operasi tadi sudah ada ya untuk pemindahan, kemudian untuk pengolahan, ya, kemudian untuk kontrol tadi, dan untuk penyimpanan. Nah, kalau untuk jenis pemindahan data, perintah-perintahnya apa aja yang dipakai ya. Ini perintahnya ada ya nama operasinya atau perintahnya atau opcode-nya. Ini ada move, store, ada load, ada exchange, ada clear, ada set, ada push, ada pop. Ya, ini move itu untuk memindahkan dari sumber ke tujuan. Kalau store untuk memindahkan dari prosesor ke memori. Ya, jadi beda. Kalau misalnya perintah move ini untuk memindahkan data dari sumber ke tujuan. Kalau untuk store ini memindahkannya dari prosesor ke memori. Untuk load ini memindahkannya dari memori ke prosesor, sebaliknya. Ya, jadi beda perintah, nanti operasinya juga berbeda. Kemudian exchange untuk menukar isi sumber dengan tujuan, clear untuk memindahkan word 0 ke tujuan, ya, jadi reset. Set untuk memindahkan word 1 ke tujuan, push memindahkan dari sumber ke bagian paling atas stack. Kemudian pop memindahkan word dari stack teratas ke tujuan. Itu untuk operasi pemindahan data. Kalau untuk operasi logika, perintah-perintahnya atau opcode-nya, kode operasi ya, opcode kode operasi. Itu ada AND, OR, NOT, exclusive OR, test, compare, set variable control, shift, dan rotate. Ya, untuk AND, OR, NOT, exclusive OR ini adalah operasi logika. Kalau tes untuk menguji kondisi, compare membandingkan dua operan, set variable control untuk menyetel kontrol bagi keperluan proteksi, shift untuk penggeseran bit-bit operan, rotate untuk melakukan pemutaran bit-bit operan. Kemudian untuk pemindahan kontrol sini opcode-nya atau kode operasinya ada jam bersyarat, jam ke subroutine, return, execute, skip bersyarat, halt, wait, dan no operation. Sementara untuk jenis operasi input-output, ya, kode operasinya ada input, output, start, dan test input-output. Kalau untuk konversi ada translate dan convert. Ya, untuk instruksi transfer data harus ada lokasi sumber, lokasi tujuan, ya, kemudian panjang datanya berapa, dan mode pengalamatannya apa. Apabila sebuah atau kedua operan dalam memori, maka CPU harus melakukan sebagian atau seluruh tindakan berikut. Pertama, menghitung alamat memorinya didasarkan pada mode alamatnya, kemudian
Apabila alamat mengacu pada virtual memory, harus dicari alamat memori sebenarnya. Kemudian menentukan apakah alamat berada dalam cache memori. Bila di cache tidak ada, maka dikeluarkan perintah ke modul memori. Ya, jadi untuk transfer data, udah jelas ya, kita mau transfer data dari A ke B, maka sumbernya harus tahu, sumbernya A, tujuannya B, terus panjang datanya berapa yang akan ditransfer tersebut, kemudian pakai mode pengalamatan apa. Nah, ini mode pengalamatan ini ada 7, ya, ada immediate addressing, ada direct addressing, ada indirect addressing, ada register addressing, ada register indirect addressing, ada displacement addressing, ada stack addressing. Ya, ini ada 7 untuk mode pengalamatan. Yang pertama, untuk mode pengalamatan immediate addressing, ya. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya langsung add 5. Jadi di sini kan immediate ya. Jadi dia langsung cepat gitu ya. Jadinya langsung tambahkan 5 pada akumulator. Jadi perintahnya itu langsung add 5. Keuntungannya mode ini adalah tidak adanya referensi mode selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan ya. Jadi mode ini langsung, terus menghemat siklus instruksi. Kerugiannya ukuran bilangan dibatasi, ukuran bilangannya terbatas. Mode pengalamatan yang kedua yaitu direct addressing ya, dilihat sini. Contoh perintahnya adalah add A. Tambahkan isi pada lokasi alamat A ke akumulator. Di sini tambahkan isi yang ada di alamat A ke akumulator. Jadi kalau dia yang isinya ini ada di dalam alamat ini. Kalau tadi kan kalau yang immediate ini angka 5-nya itu langsung datanya. Ya, datanya itu yang angka 5 itu. Tapi kalau yang di direct, datanya itu angka 5-nya itu ada di dalam A. Ada di dalam alamat A. Kelebihannya apa? Kelebihannya field alamat berisi effective address sebuah operan. Ya, jadi isi datanya itu ada di dalam alamat. Kemudian kelemahannya keterbatasan field alamat. Yang ketiga, mode pengalamatan yang ketiga adalah indirect addressing ya. Perhatikan di sini kalau tadi yang direct addressing ini tidak pakai tanda kurung, kalau di sini pakai tanda kurung, berarti mode pengalamatan tidak langsung. Tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh si alamat A ke akumulator. Ya, jadi kalau kita lihat di sini contohnya data yang ada di alamat memori A ya itu akan disimpan ke memori. Nah, di dalam memori ini angka yang ada di A ini ya berisi alamat memori. Nah, setelah sampai di alamat memori tersebut, di dalam memori ini baru isi datanya ada di sini. Jadi dari sini ke memori, nah datanya baru ada di dalam memori ini. Oke, selanjutnya keuntungannya ruang alamat jadi semakin besar. Kerugiannya itu adalah referensi memori ganda dalam satu set sehingga memperlambat. Ya memperlambat ya karena datanya itu ada di dalam gitu. Nggak langsung isi datanya itu. Oke, tadi kalau yang direct itu kan tadi nggak pakai tanda kurung ya, dia datanya langsung ada di sini, ada di dalamnya alamat A ini, jadi bisa langsung disimpan. Tapi kalau ini di dalam sini masih berisi baru berisi alamat memori, dicari alamat memorinya dicari. Nah di dalam sini masih berisi alamat lagi gitu. Nah di sini baru nih datanya baru ada di dalam sini operannya. Ya jadi ini isi datanya itu ada di dalam sini. Jadi untuk mengaksesnya itu muter-muter. Tidak langsung itu maka disebut tidak langsung karena seperti itu. Nah untuk register mode pengalamatan berikutnya yaitu register addressing, mirip dengan mode pengalamatan langsung. Ya jadi datanya ada di dalam register ini. Kalau tadi kan ada di dalam itu. Kalau
yang register addressing, ini datanya ada di dalam register. Ini mirip dengan pengalamatan langsung. Jadi di dalamnya ada datanya baru disimpan ke register. Nah, bedanya cuma kalau yang tadi yang direct addressing ini menggunakan memori, kalau yang register addressing menggunakan register gitu aja. Ada lagi displacement register. Displacement register contohnya seperti ini. Ya, jadi menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Ya, jadi ini gabungan dari menggunakan memori dan menggunakan register ditambahkan. Nah, itu namanya displacement. Kemudian ada lagi stack. Stack, mode pengalamatan stack. Stack adalah array lokasi yang linear. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua alamat teratas stack dapat berada dalam register. Ya, jadi ini untuk perbandingan mode pengalamatan ya. Kalau immediate tadi perintahnya langsung A, kalau direct perintahnya ini kan add A misalnya gitu ya. Kalau tadi add 5, kalau yang immediate contohnya add 5, kalau yang direct contohnya add A, yang indirect contohnya add itu tambahkan ya. Tambahkan, tapi ini pakai kurung, ya ini pakainya memori, yang direct sama indirect. Kalau yang register dan register indirect di register ya, contohnya add R atau add dalam kurung R. Kemudian kalau displacement tadi gabungan dari pengalamatan memori dan register indirect. Kayak gini ya. Ini memori kan pengalamatannya ini yang direct sama yang indirect register. Kemudian stack, mode pengalamatan stack. Nah, ini contoh kalau diterapkan untuk mode immediate, register, displacement ya kayak gini. Oh, ini metode pengalamatan Pentium. Pentium dilengkapi bermacam-macam metode pengalamatan dengan untuk memudahkan bahasa tingkat tinggi. Nah, ini mode pengalamatan yang ada di Pentium. Immediate, register, displacement, base with displacement, scale index, with displacement, base with scale index and displacement, dan relatif. Ya, ini contoh-contoh algoritmanya. Ya, jadi kalau yang immediate sama langsung ke angkanya. Kalau yang register tidak dalam kurung ya. Yang displacement tadi immediate ditambahkan dengan register. Ya, mode pengalamatan Pentium, mode immediate, operan berada dalam instruksi ini sama ya, tadi mode immediate, langsung angkanya. Nah, dalam Pentium ini ada macam-macam register, ada yang 8 bit, ada yang 16 bit, ada yang 32 bit, dan ada yang 64 bit. Format instruksi tadi udah, format instruksi tadi terdiri dari opcode dan alamat. Ya, tadi format instruksi kan dari opcode dan alamat ya. Nah, ini opcode, kemudian alamat. Ini format instruksi. Mode pengalamatan tadi udah ada 7 ya, mode pengalamatan. Ada immediate, direct, indirect. Kode instruksi ini sama aja dengan opcode, kode operasi. Ya, jadi ada load, ada store, ya, sama kode instruksi sama dengan kode operasi.